Selamat sore. Kita kembali berjumpa pada KPL Online Jemaat Tamrin bersama saya Sandy Sopapur. Menyambung pembahasan minggu lalu, kita akan melanjutkan dengan mengambil judul Allah datang ke dalam hubungan yang bersifat pribadi dengan manusia. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pembahasan kami dari minggu yang lalu ya Bapa. Kiranya dalam pembahasan ini kami dapat lebih mengerti, dapat lebih dekat lagi kepada-Mu. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Tahukah Anda bahwa Allah yang merancang langit yang penuh dengan bintang, yang menciptakan alam semesta alam, datang ke dalam suatu hubungan secara pribadi dengan manusia. Ia mempunyai hubungan secara pribadi dengan manusia. Ia mempunyai hubungan pribadi dengan Musa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah mau masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Anda dan menjadi sahabat Anda. Yesus berjanji kepada mereka yang mengikuti Dia, "Kamulah sahabatku." Yohanes 15 ayat 14. Semua kita telah bergumul dengan pemikiran tentang Allah, karena manusia pada dasarnya beragama. Tidak ada hewan yang pernah membangun mezbah perbaktian. Namun di mana Anda menemukan pria dan wanita, Anda temukan mereka berbakti. Jauh di dalam hati setiap manusia ada suatu kerinduan yang kuat di dalam hati untuk berbakti, kesadaran akan adanya Allah, dan rindu menjadi sahabat Allah. Bila kita menyambut kerinduan kita dan menemukan Allah, tidak ada lagi keraguan tentang keberadaannya dan kebutuhan kita. Pada tahun 1990, jutaan orang ateis di Rusia berbalik meninggalkan ateis dan kembali kepada Allah. Seorang profesor di St. Petersburg yang bidang keahliannya adalah astronomi membuat suatu pernyataan yang menggambarkan komentar yang dibuat oleh banyak ateis yang telah berubah itu di bekas Uni Soviet. Saya telah mencari arti hidup dalam riset ilmu pengetahuan saya, tetapi tidak menemukan apapun yang dapat saya percayai. Para ilmuwan di sekitar saya mempunyai perasaan yang hampa yang sama. Bila saya melihat luasnya jagat alam ini melalui penelitian astronomi dan kehampaan jiwaku, saya merasa di situ pasti ada sesuatu yang bermakna. Lalu ketika saya menerima Alkitab yang Anda berikan dan mulai membacanya, kehampaan hidupku ini terisi. Saya menemukan Allah menjadi satu-satunya sumber keyakinan bagi jiwa saya. Saya telah menerima Yesus sebagai juru selamatku dan telah menemukan kedamaian, penghiburan, dan kepuasan sejati di dalam hidup ini. Seorang Kristen percaya akan menulis Allah karena ia telah bertemu dengan Dia dan menemukan bahwa Dia memuaskan kebutuhan jiwa yang paling dalam. Allah kepada siapa umat Kristen telah dengan sukacita menemukan keberadaannya, memberikan kepada kita pandangan yang baru, arti yang baru, motif yang baru, tujuan yang baru, dan sukacita yang baru. Allah tidak menjanjikan satu hidup yang bebas dari kesusahan dan pertentangan, tetapi Dia menjamin kita bahwa Dia akan memimpin dan memelihara kita jika kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Dia. Dan jutaan umat Kristen akan menyaksikan bahwa mereka mau meninggalkan segala sesuatu daripada kembali kepada kehidupan tanpa Allah. Inilah keajaiban terbesar dari semuanya, bahwa Allah yang Maha Kuasa yang merancang semua makhluk hidup dan menciptakan serta memelihara galaksi juga merindukan suatu hubungan pribadi dengan pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan. Daud mengagumi hal ini ketika ia menulis, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 3 dan 4. Pencipta kita sangat memperhatikan masing-masing kita. Dia menaruh perhatian kepada mereka secara pribadi seolah-olah Andalah satu-satunya yang Dia ciptakan. Satu, karena rancangan yang terinci dalam segala sesuatu yang Dia ciptakan tentang kita. 2. Karena kerinduan kepada Allah dalam diri kita yang membuat kita gelisah sampai memuaskan suatu kebutuhan kita, menemukan ketenangan itu di dalam Dia. 3. Dan bila kita mencari dan menemukan Dia, Allah akan memuaskan semua kebutuhan dan kerinduan kita sepenuhnya. Demikianlah pelajaran kita ya, pada hari ini, pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai di hari ini. Tadi kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu, di mana Bapa ingin memiliki hubungan pertemanan kepada kami ya Bapa. Kiranya dengan firman-Mu ini kami dapat lebih dekat kepadamu, dapat lebih berserah lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus dan penebus kami, amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.